Yusrin. Oke. Baik Bapak Ibu, acara rapat wali murid kelas 3 UPT SDN Kebonsari secara virtual akan kami mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Evaluator, Ibu Tuti Ningsih, yang kami hormati para Ibu Guru kelas 3, ada Bu Haja Susi, ada Bu Tiwi, ada Bu Tita. Bapak Ibu Wali Murid kelas 3, kami menyampaikan salam dari Ibu Kepala Sekolah karena hari ini tidak bisa menemani kita dalam kegiatan rapat, namun materi akan disampaikan secara jelas oleh Ibu Tuti Ningsih. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bergabung dalam teori, khususnya kelas 3. Kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bertatap muka secara virtual. Dan tak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada ajaran yang rahmatan lil alamin. Bapak Ibu semuanya, marilah kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Bapak Ibu kelas 3, wali murid kelas 3, di sini kami akan menyampaikan program-program sekolah UPT SDN Kebonsari dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Yang selebihnya program tersebut akan disampaikan oleh Ibu Tuti Ningsih. Kepada Ibu Tuti Ningsih kami persilahkan. Terima kasih Bu Novi. Kakak kedengaran. Satu tes. Dengar. Dengar. Oke. Baiklah. Akan kami jelaskan masalah trilogi pendidikan. Engarso Mangun Karso Tuturi Handayani. 1. Engarso Sung Tulodo memiliki makna kan seorang pendidik harus teladan atau contoh tindakan yang baik. Ing madya maksudnya di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. 3. Tuturi Handayani, yakni dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Next. Di dalam kegiatan sehari-hari di UPT SDN Kebonsari mempunyai layanan informasi dan komunikasi, yaitu dengan menggunakan budaya 4K. 1. Komunikasi, 2. Konfirmasi, 4. Koordinasi, dan 1. Komunikasi, 2. Konfirmasi, 3. Koordinasi, 4. Komitmen. Next. Program rapat wali murid 4K, yaitu program kegiatan sekolah di era pandemi, proses pembelajaran dari rumah atau BDR. Dasar hukum atau rujukan sebagai berikut. 1. File sekementerian, surat edaran Pemda, dan surat edaran Kepala Dinas. Selanjutnya kesiapan pembelajaran tatap muka, yaitu SKB 4 Menteri, surat survei Kementerian tentang pembelajaran tatap muka era pandemi. LPMP Jawa Timur untuk sekolah SD, SMP, atau SMA. Sasaran Kota Pasuruan jenjang SD, ada 3 SD sasaran survei, yaitu SD Negeri Kebonsari, SD Negeri Kerampiangan, SD IT Al-Kausar. Hasil di sekolah kita, kesiapan fisik sekolah tentang Sarpras sudah siap 90%. Kesiapan non-fisik antara lain wali murid dan peserta didik, juga tenaga administratif warga sekolah. Next. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19.
1. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan kependidikan. Keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. 2. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. 1. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa, yaitu 1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, antara lain toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, 2, 3 disinfektan. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. 3, kesiapan penerapan wajib masker. 4, memiliki termogan. 5, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang meliputi 1, memiliki komorbid tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan resiko COVID-19 yang tinggi, atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri. Keenam, mendapatkan persetujuan komite sekolah, perwakilan orang tua, ataupun wali. 2. Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, yaitu kondisi kelas, jaga jarak minimal 1,5 meter, jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas, PAUD 5 peserta didik, pendidikan dasar 18 peserta didik, SLB 5 atau 8 peserta didik. Jadwal pembelajaran. Sistem bergiliran rombongan belajar atau shifting ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Perilaku wajib menggunakan masker kain 3 atau 3 atau masker sekali pakai atau masker bedah. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Penerapan etika batuk atau bersin. 2. Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat, yaitu kondisi warga satuan pendidikan sehat dan tidak mengidap komorbid atau harus dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah. Untuk kantin tidak diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan. Diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya basket dan voli. Kegiatan selain pembelajaran tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh, tidak diperbolehkan orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua murid, dan sebagainya. Diperbolehkan apabila dengan protokol kesehatan. Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dengan protokol kesehatan. Ya. Koordinasi dan verbal program Indonesia Pintar pada jenjang pendidikan dasar. Prioritas penerimaan layanan PIP diperuntukkan bagi anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah. Peserta didik pemegang KIP, hasil pemadanan terkini data PD yang tercatat di Dapodik dengan DTKS dari Kemensos. Peserta didik dari keluarga miskin, rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus, yaitu peserta didik dari keluarga peserta program Keluarga Harapan atau PKH, peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera,
peserta didik yang berstatus yatim piatu, yatim atau piatu dari sekolah atau panti sosial, panti asuhan. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam. Peserta didik yang tidak bersekolah atau drop out yang diharapkan kembali bersekolah, atau peserta didik yang mengalami kelainan fisik atau disabilitas, korban musibah dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Usulan Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan yang bersumber dari Dapodik. Besaran bantuan PIP. SD, SDLB paket A adalah 225.000 untuk kelas 6, 450.000 untuk kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Baca. Realisasi rencana pencairan. Penyampaian SK penerima PIP. SK dan data penerima PIP dapat langsung diakses oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan Satuan Pendidikan melalui aplikasi Si Pintar. Dalam hal satuan pendidikan belum atau tidak dapat mengakses Si Pintar, maka SK dan data dapat disampaikan secara konvensional, yaitu SK PIP ke Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota, setelah itu ke Satuan Pendidikan. Sistem informasi program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut Si Pintar adalah sistem informasi yang menyimpan, mengelola, dan menyampaikan data dan informasi terkait program Indonesia Pintar. Hilang. Kok sudah habis? Saya tambah ya. Monggo Bu Novi. Baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan mendengarkan penjelasan tadi tidak ngantuk ya. Sehat semuanya. Tolong semuanya dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah. Semuanya sudah sehat. Bapak Ibu di sini yang perlu kita sampaikan adalah bahwa sekolah kami UPTS Sari memiliki budaya apa saja itu tadi sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu adalah komunikasi, ya, komunikasi, kemudian konfirmasi, koordinasi, dan komitmen bersama. Nah, budaya 4K itu kami harapkan tidak hanya terimplementasi untuk kami para Dewan Guru yang ada di sini, tetapi kami berharap juga Bapak Ibu bisa menerapkannya di rumah dengan anak-anak. Seperti apa misalkan? Selama proses pembelajaran jarak jauh, ya, komunikasinya apa? Saya yakin dan percaya bahwa HP yang digunakan anak-anak untuk kegiatan pembelajaran adalah HP panjenengan semua. Jadi panjenengan bisa melakukan komunikasi dengan putra-putrinya. Oke. Komunikasinya bagaimana? Nah, ini ada tugas dari Bu Guru. Apakah hanya selalu berupa tugas? Tidak, pasti di situ ada pemaparan materi. Nah, kalau misalkan ada ketidakjelasan, Bapak Ibu wali murid bisa mengkonfirmasikan kepada wali kelas masing-masing. Ya, setelah mengkonfirmasikan bisa mengkoordinasikan lagi dengan putra-putrinya. Nah, supaya apa? Pembelajaran jarak jauh ini bertujuan adalah bahwa anak-anak bisa belajar yang bermakna, mendapatkan pelajaran yang bermakna sesuai dengan prinsip pembelajaran di era pandemi ini. Kemudian komitmen di situ bisa merupakan tanggung jawab anak. Jadi Bapak Ibu hanya bisa membantu pembelajaran anak-anak. Nah, kami para guru di sini sangat rindu sekali melakukan pembelajaran tatap muka dan kami yakin bahwa anak-anak juga merindukan bu gurunya untuk bisa datang lagi ke sekolah. Mari kita berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Nah, Bapak Ibu wali murid kelas 3, kami harapkan melalui kegiatan rapat virtual ini kita bisa bekerja sama, berkomitmen bahwa
pembelajaran anak-anak di rumah didukung sepenuhnya oleh orang tua. Karena bagaimanapun dalam kondisi saat ini peran orang tua sangat signifikan, sangat penting bagi anak. Anak butuh didampingi. Karena apa? Tumbuh kembang anak khususnya di usia 7 sampai dengan 12 tahun merupakan dasar dari penentuan sikap dan perilaku, baik secara kognitif atau pengetahuannya maupun secara psikomotoriknya, kemampuan keterampilan anak-anak perlu mendapatkan pendampingan dan pengawasan. Untuk itu kami di sini, Bapak Ibu kemarin sudah mendapatkan lembar survei angket ya? Sudah. Oke, baik. Semua sudah mengumpulkan dan kami mendapatkan data bahwa lebih dari 80% semuanya menghendaki atau setuju dengan pembelajaran tatap muka. Tentunya pembelajaran tatap muka itu Kota Pasuruan sudah dinyatakan boleh melaksanakan tatap muka. Itu yang pertama, sesuai dengan surat edaran kementerian. Yang kedua bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan selaku satuan tugas yang menaungi sekolah-sekolah yang ada di Kota Pasuruan sudah mengeluarkan perintah atau mengeluarkan surat edaran mengizinkan adanya pembelajaran tatap muka. Dan di sekolah sendiri harus sudah melakukan persiapan baik secara fisik maupun non fisik. Ya, di situ persiapan fisik apa? Nah, kami sudah menyiapkan masker, face shield atau pelindung wajah bagi siswa-siswa kami nantinya. Dan juga pengaturan tempat duduk, pembuatan jadwal, itu sudah masuk dalam program kami. Sehingga ditambah lagi daftar survei yang kemarin kami bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya mengisinya dengan dengan sungguh-sungguh, artinya membaca setiap kata yang kami keluarkan dalam surat survei di situ, karena itu menjadikan penguat buat kami untuk nantinya pembelajaran tatap muka. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati di sini, mudah-mudahan melalui kegiatan virtual ini Bapak Ibu bisa semakin memotivasi, menyemangati anak-anak untuk tetap belajar di rumah. Nah, selain program tadi yang sudah disampaikan, di sini ada program PIP. Ingat Bapak Ibu ya, kartu PIP tidak dikeluarkan oleh sekolah. Ya, kartu PIP tidak dikeluarkan oleh sekolah. Jadi kemarin itu ada beberapa yang meminta kartu PIP. Kartu PIP itu di atas persetujuan dari RT RW dan kelurahan masing-masing. Jadi sekolah hanya mengakomodir siswa-siswa yang sudah memiliki kartu PIP untuk bisa menerima pencairan bantuan siswa. Nah, kemarin sudah sekitar lebih dari 120, insya Allah sudah melalui proses. Dan proses itu pun harus dilengkapi dengan administrasi yang lengkap. Oke. Jadi di situ ada prosedurnya. Nah, untuk apa prosedur itu? Nah, untuk administrasi itu diwajibkan untuk bisa dipenuhi secara keseluruhan. Itu untuk program PIP. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa Bapak Ibu bisa bertanya baik melalui akun chat. Nah, di bawah itu ada tulisan chat ya. Bapak Ibu bisa menuliskan di situ dengan format nama siswa, kemudian kelas, kemudian daftar pertanyaan. Di sini ada dari Agus Aryudi. Agus Aryudi kelas berapa ini ya? Tolong di-unmute semuanya supaya bisa interaktif ya. Apabila diadakan pembelajaran tatap muka, saya kira UKS lebih digalakkan karena UKS merupakan mitra dari Dinkes. Bagus sekali pertanyaannya. Oke. Dari Bapak Agus ini ya. Bapak Agus ini pastinya orang tuanya ini ya. Mana ya Bapak Agus? Bisa dibantu menyarikan Bapak Agus untuk bisa berinteraksi? Bapak Agus. Bapak Agus ini wali muridnya kelas berapa ya? Ya, sebentar dicari. Bapak Agus. Ya. Oke, Bapak Agus di sini ya kami sampaikan bahwa UPT SDN memberlakukan guru PJOK.
Nah, selain guru kelas masing-masing, kami akan memberdayakan kemampuan guru-guru PJOK untuk bisa mengaktifkan UKS. UKS sangat signifikan dan kami juga akan membuat MOU atau kerjasama dengan puskesmas terdekat, puskesmas Kebonsari maupun dengan dinas kesehatan. Tentunya semuanya melalui prosedur apabila nanti tatap muka sudah diizinkan. Nah, pembagian angket kemarin, daftar survei kemarin bukan berarti setelah mengisi maka dan depannya kita sudah mulai tatap muka. Jadi kemarin itu hanya untuk sebagai acuan kami bahwa wali murid UPT SDN Kebonsari siap apabila diadakan tatap muka. Mana nih Pak Agus ya? Aku sudah tampil. Ya, gitu Pak Agus. Sudah puas dengan jawaban Bu Novi? Apa perlu bertanya lagi? Monggo. Matahari kita. Ya. Oh ya, gitu Pak Agus ya. Barangkali ada pertanyaan lagi, monggo. Sampun. Ada yang lain ini Bu Novi, ada chat yang Ayesha, T3B. Kapan mulai tatap muka? Status Pasuruan sudah kuning ya? Nah ini. Ayesha. Kapan mulainya? Tadi sudah sudah disampaikan ya Ibu. Jadi untuk penentuan status bahwa Pasuruan sudah masuk zona kuning, kami menunggu surat dari Satgas Covid yang resmi dari pusat. Apabila Satgas Covid dari pusat sudah menyatakan oke, Pasuruan sudah boleh ditatap muka, namun pemerintahan kota juga harus mendukung untuk itu. Nah, setelah dari pemerintah kota, kami menunggu surat dari Dinas Pendidikan. Nah, yang di situ nanti akan dilaksanakan secara berjenjang. Memang Mas Menteri Pendidikan, ya maaf saya sebutnya Mas Menteri karena itu julukannya yang lebih familiar, menyatakan bahwa tatap muka bisa dimulai pada semester genap. Artinya bulan Januari sudah bisa dimulai untuk tatap muka. Mengingat dua prinsip pendidikan yang dari SKB 4 Menteri. Dua prinsip pendidikan yang utama, yang pertama yaitu bahwa kita tetap mengutamakan kesehatan dan keamanan warga sekolah. Tidak hanya siswa peserta Nah, di situ yang pertama itu adalah kesehatan dengan infrastrukturnya ketika yang kedua adalah tumbuh kembang kami. Informasi dari hasil kegiatan kami zooming dengan pihak LPMP Jawa Timur bahwasanya tumbuh kembang anak didik kita sudah sangat menurun sekali. Anak-anak sudah jenuh. Jangankan anak-anak, orang tuanya apalagi lebih jenuh. Ya, mendampinginya, aduh tugasnya banyak sekali. Kami para guru tidak jenuh. Jangan salah, kami para guru juga merasa jenuh. Kami juga rindu untuk bisa bertatap muka dengan anak-anak. Ya, jadi kapan, ketika ditanya kapan, kami tetap masih menunggu prosedur yang benar untuk melakukan tatap muka. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bisa diterima Bapak Ibu semuanya dan menjadikan semangat dan motivasi kembali untuk bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam belajar di rumah. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Salsabila Fahira Nurudin, kelas 3C. Apabila pembelajaran tatap muka terlaksana, waktu sekolah apa tetap atau dipersingkat? Terima kasih Bu Nurul 3C atas pertanyaannya. Tentu saja nanti akan terjadwal Ibu. Terjadwal itu bagaimana ya? Jadi nanti akan kami berlakukan ganjil genap dari nomor absen siswa atau dari keseluruhan jumlah siswa kami bagi 2. Nah, maksimum pembelajarannya selama 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran di sini, jam pelajaran adalah 30 menit. Jadi 4 jam pelajaran itu berarti sekitar 2 jam utuh.
Nah, dari situ tanpa istirahat karena kami tidak membuka kantin. Jika nanti ada tatap muka, anak-anak mohon untuk bisa dibekali sendiri untuk asupan gizinya. Tidak ada istilah istirahat. Tidak ada jadwal istirahat. Jadi untuk pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Oke. Baik, di sini ada dari Oppo A3 ini siapa ya? Bisa mungkin merename namanya supaya kami bisa mudah mengidentifikasi. Maaf sekali mikrofon memang kami unmute supaya suara kami hanya satu arah. Artinya penjelasan dari kami hanya satu arah, panjenengan semua bisa mendengarkan dengan baik. Sebentar lagi akan kami buka untuk proses tanya jawab diskusi, namun kami mohon dengan sangat untuk bisa bergantian, ya. Atau jenengan bisa raise hand atau mengangkat tangan melalui kamera sehingga kami bisa mendeteksi, oh ini pengen menyampaikan sesuatu. Dapat menjadi kelas dapat dengan ya? Mas operasi. Mas itu lagi diambil semuanya supaya bisa sebentar saja. Monggo, yang mau bertanya Guru kelas 3 dari dulu. menyampaikan sesuatu ya. Ngapunten. Ya, siapa nggih? Murid dan kelas. Halo, Assalamualaikum ya Kak Mali. Biar enggak. Monggo. Ndak ana wis mali telepon Kak Mali ngono jarene. Manggilnya berarti ini manggilnya Amati, heeh. Wis mali telepon Kak Mali Monggo, ngono. Oppo A3s. Yang bertanya. Iya ya, terima kasih sama. Namanya siapa nggih? Hah? Ya apa Kak Mali? Loh ndak, jarene mau telepon Kak Mali, kan telepon aku. Nang aku. Sik Kak Mali, aku ki ambek rapat virtual saya. Sik. Ya. lagi menelpon ya minta tolong. Sik. Audio Kak Mali. supaya dengan Anu, Kak Eksiku gak ngerti lah apa undangan iku seket dadi dhek bingung. Lah aku gak sedia jajan akeh, aku gak paham. mungkin untuk Bapak Ibu Dengar, Bu, ngomong apa? Ya, Bapak Ibu dalam kelas 3 Suaranya masuk semua. masukan pastilah untuk siswa-siswanya yang ada di rumah. Monggo silakan tidak Assalamualaikum murid-murid kelas 3A. Assalamualaikum mama kelas 3A. Ini sudah mau bergabung kami di buku kami. Mohon untuk orang tua kita semangat nggih mendampingi putra putrinya untuk mengerjakan tugas dari kami. Tetap jaga kesehatan putra putrinya. Ya, jadi yang disampaikan salam dari kami semua untuk putra putri Bapak Ibu, sampaikan bahwa kami di sini betul semuanya ibu anak-anak, ibu celotehan anak, ibu aktivitas mereka yang ada di sekolah. Dari 3P Ibu Pita, monggo silakan menyampaikan. Assalamualaikum, selamat pagi untuk Bapak Ibu wali murid semuanya kelas 3A, B, C, D, khususnya untuk kelas 3B. Saya kira mungkin seperti yang disampaikan Bu Noki sudah mulai jenuh dengan belajar dari rumahnya, tapi harus tetap semangat. Semoga keadaan akan kembali seperti normal. Kita bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka dan selalu jaga kesehatan. Salam dari saya, salam kangen dari sini. Saya kira hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid dari 3C, mohon maaf pada panjenengan semua, pada anak-anak terutama tidak bisa bergabung mengikuti Zoom ini kelas 3 karena Bu Eli yang untuk pelatihan
bagi siswa inklusi hari ini. Ya, mungkin kami lanjutkan dengan Ibu Haja Susilowati, kelas 3D. Silakan menyapa Ibu. Sehat semua ya. Amin. Ya. Selamat bergabung di meeting anak-anak ya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 telah berlalu dan kalian bisa berjumpa dengan Bu Susi ya di kelas 3D. Tetap semangat ya untuk ibu-ibu mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti Zoom meeting hari ini. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Di sini kami tahu bahwa seminar yang lain di Bapak Ibu yang masih ingin menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pengalaman belajar anak-anak di rumah UPTSDN Sekretari sudah kami sampaikan semuanya. Jadi kita apa sih biasanya kegiatannya? Oke. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Oke. Tadi sudah ibu-ibu guru ya kelas 3 sudah menyapa semuanya. A, B, 3C, maaf 3C absen. Oh, berarti 3C bisa hadir melalui Zoom ini karena sedang ada tugas yaitu mengikuti pelatihan tentang siswa inklusi. Ya, Yalin titip salam kepada Bapak Ibu semuanya, terkhusus anak-anak 3C tercinta. Sebetulnya beliau ingin gabung, namun karena padatnya kegiatan jadi tidak bisa mengikuti Zoom ini. Baik Bapak Ibu, kami sudah menyampaikan semua program kami dari UPTSDN Kebonsari. Masih ada waktu, kita bisa sharing. Bagaimana sih pembelajaran anak-anak di rumah? Untuk Bapak Ibu bisa bergabung di sini, bisa memberikan pengalaman anak-anak itu biasanya kegiatannya di rumah apa saja? Apakah anak-anak sudah melakukan pembelajaran yang bermakna buat mereka, buat dirinya, buat keluarganya, buat lingkungan sekitar? Saya yakin Ibu guru di kelas 3 sudah memberikan tugas-tugas yang tidak hanya materi tugas pengetahuan, artinya anak-anak menulis sebanyak, saya yakin itu tidak. Karena prinsip kami memberikan tugas adalah memberikan pelajaran yang bermakna, yang nantinya sebagai dasar anak-anak untuk menambah ilmu mereka. Monggo Bapak Ibu, ada yang bisa bergabung untuk bisa berbagi pengalaman belajar anak. Oke. Monggo silakan acungkan tangan seperti ini supaya kami bisa Oke, Ibu Zainab dari Sada ingin memberikan tanggapan atau mungkin berbagi pengalaman belajar anak. Ya, silakan Ibu Zainab. Ya, silakan Ibu. Oh, boten. Oke deh, kalau begitu bagaimana penjelasan dari kami? Apakah bisa dimengerti atau nantinya bisa terimplementasi? Alhamdulillah, insya Allah. Mohon untuk menerapkan budaya 4. Misalnya tadi ya, masih ingat itu? Mohon maaf, tadi apa saja? Maaf tadi masih anak saya jadi nggak itu dengerin tadi. Oh begitu. Ini saya ulang kembali ya Ibu. Yang pertama yaitu komunikasi. Segala sesuatunya harus kita komunikasikan dengan baik-baik, baik dengan anak maupun wali kelas masing-masing. Jadi kalau ada sesuatu yang Ibu belum paham, dimohon untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan wali kelas, baik menyampaikan kepada anak. Kedua yaitu
mengkonfirmasikan. Nah, ini sangat penting sekali untuk mengkonfirmasikan segala sesuatu yang kita dapatkan. Apakah benar itu atau berita-berita yang dikatakan kita tidak paham, tidak mengambil keputusan secara langsung, kita mengkonfirmasikan. Setelah dikonfirmasi, Ibu silahkan berkoordinasi. Kemudian kita ambil, kita berkomitmen bersama untuk melaksanakan sesuatu yang sudah diamanatkan. Itu saja dari kami. Ya, sekali lagi kami sampaikan salamnya Ibu Kepala Sekolah. Kami sampaikan beliau juga tidak bisa hadir karena ada kegiatan rapat di dinas terkait dengan PGRI. Bapak Ibu sampaikan di sini adalah hari ini bertepatan dengan Hari Guru, bertepatan dengan Hari Guru Nasional, sehingga pada hari ini kami semua memakai seragam PGRI. Ya, nggak ada yang mengucapkan ya selamat Hari Guru. Hari ini kita sebagai guru bagi putra putri panjenengan. Sini dulu. Oke. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat Hari Guru. Semoga guru-guru di SD Bonsari sehat selalu, bebas dari COVID. Amin. Anak-anak cepat masuk sekolah. Bella sudah tanya kapan sekolah. Juga cara pengertiannya, cara pembelajarnya itu lebih baik di sekolah. Kalau di rumah itu kurang maksimal, jadi kurang mengerti bagaimana penjelasannya. Itu kendalanya. Iya. Cara pengerjaannya juga ini ya bagaimana jelasnya itu lebih enak di sekolah. Kalau di rumah banyak gangguannya. Ada TV, ada HP, ada ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelas 3C. Berapa nih ya, Bu Salsabila? Kelas 3C. Disampaikan. Oh, kelas 3C. Terima kasih. Nah, apakah Ibu ya, ini bisa mengajak anak-anak menerapkan berbagi. Jadi sedikit kita berbagi ya untuk pembelajaran. Komitmen. Kan Ibu buat komitmen dengan anak-anak tentang jadwal mereka belajar. Dan itu mohon maaf, saya terapkan di rumah. Saya juga seorang ibu di rumah, jadi dengan anak saya juga membuat jadwal komitmen. Boleh lihat TV, boleh main, boleh. Tapi anak-anak juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak sama. Nah, itu kerjakannya pagi. Iya. Ya, baik. Itu ya sama itu. Hebat sekali. Kerjakan tugas pagi itu. Ya. Karena masa anak adalah masa-masa bermain. Terima kasih Ibu Salsabila Ya, atas sama-sama. pengalaman berbaginya melalui kegiatan Zoom awal bagi kita ya. Intinya Bapak Ibu guru kita bisa membuat kelompok belajar sendiri yang bisa diikuti semua anak-anak. Gantian nantinya Zoom-nya anak-anak. Yang di situ Bapak Ibu guru bisa menerangkan nanti akan kami jadwalkan itu ya. Anak-anak sudah siap memakai seragam, lalu kita akan melakukan pembelajaran melalui Zoom. Siap ya wali murid semuanya? Ya, kami harapkan seperti itu. Baik Bapak Ibu, kami kembalikan kepada sumber untuk bisa melakukan closing statement sebelum kita acara kepada Ibu Tuti. Kami persilakan. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, apabila ada masih kurang jelas, silakan ke Ibu wali kelasnya masing-masing. Ya, boleh langsung bertanya, anaknya bagaimana, yang jelas untuk kegiatan kita masih sudah dimulai, menunggu kesepakatan dari pemerintah juga. Jadi kami juga masih belum bisa menentukan kapan untuk kegiatan tatap muka. Apabila ada informasi, mari sudah bisa mulai, itu juga masih belum tentu.
Jadi panjenengan semua jangan sampai terkejut oleh berita-berita yang kurang jelas. Demikian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan semua penjelasan bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjutkan untuk kegiatan foto. Terima kasih Bu Tuti. Bapak Ibu semuanya, dengan kami punya sesi kedua untuk kelas 4 untuk kegiatan ini. Kami batasi selama 60 menit kegiatan. Mudah-mudahan apa yang dapat manfaat buat kita semua, khususnya buat anak-anak. Bapak Ibu, kami mohon undur diri dari kegiatan ini, dan kami selaku Bapak mohon maaf manakala ada salah ataupun tindakan kami mohon maaf atas keterbatasan waktu yang kami berikan. Kami akhiri. Terus lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Foto dulu. Sudah difoto. Belum Bu, sebentar. Kok banyak yang hilang. Jangan keluar dulu nggih, masih ada ketik. Oh, monggo maskernya dibuka semua biar kelihatan. Screen aja benar ya. Ya. Ada kontrol. Tapi ya, I cannot do that. Oh. Ya monggo maskernya dibuka biar kelihatan cantiknya. Bentar, masih belum. Sudah, Bu Novi. Sudah. Baiklah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Silahkan monggo lift. Bapak Ibu silakan klik lift ya. Lift yang merah. Bapak Ibu silakan klik lift ya untuk meninggalkan forum ini. Ya, Bapak Ibu silakan untuk klik lift untuk meninggalkan forum ini, karena untuk forum selanjutnya kami akan melanjutkan dengan kelas 4. Ya, Bapak Ibu jangan